nama saya Ade Rai, nama panjang saya Gusti Agung Rai Kusuma Yuda. Saya lahir kurang lebih hampir 52 tahun yang lalu. Profesi saya sebagai seorang olahragawan, tapi belakangan lebih kepada praktisi olahraga. Jadi anak nomor 2 itu biasanya dipanggil Dede atau Ade gitu. Nama saya Rai, Agung Rai. Jadi Ade atau Dede Rai gitu. Saya lahirnya di Jakarta, dibesarkan juga di Jakarta sebenarnya. Tapi sekarang dalam kurang lebih 12 tahun terakhir saya tinggal di kota Bandung. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya cowok, pria, 1, 2 adik saya wanita. Saya lahir di Jakarta tepatnya dengan orang tua saya dari latar belakang sebagai seorang tentara, seorang militer. Ibu saya seorang guru. Nah, jadi saya aktivitasnya waktu dulu sejak kecil diperkenalkan olahraga pun juga sama orang tua juga. Mungkin dengan disiplin sebagai seorang guru dari ibu saya dan juga tentara dari bapak saya, ya mungkin itu juga yang mengarahkan kepada saya untuk jadi akhirnya mungkin bisa punya kepatuhan atau disiplin dalam hal berolahraga. Tapi terlepas daripada itu, kalau berbicara kepatuhan itu memang berawal harusnya dari kesukaan gitu. Nah, memang dari kecil saya memang senang olahraga, suka, dan bersyukur diberikan kesempatan untuk punya orang tua yang selalu mendukung kegiatan anaknya begitu. Ya, pada dasarnya sebenarnya kalau hobi lain ya mungkin semuanya hubungannya dengan olahraga sih. Mungkin ada hobi-hobi yang mungkin tidak terlalu produktif tapi lebih kepada hiburan, seperti mungkin senang nonton atau dengerin musik dan sebagainya ya. Tapi memang dari kecil memang hobinya atau senangnya memang gerak, dalam hal ini memang senangnya olahraga gitu. Makanya kenapa saya end up-nya menjadi olahragawan. Terlepas daripada mungkin bisa aja kalau perjalanannya beda, mungkin saya punya profesi lain, tapi mungkin hobinya olahraga gitu. Jadi kalau ngomongin hobi ya mungkin olahraga adalah salah satu hobi saya sebenarnya. Berbagai jenis olahraga saya geluti, mulai dari olahraga bela diri, olahraga bulu tangkis, sampai akhirnya saya menggeluti olahraga banyak hal ya, dari atletik, lalu saya voli gitu ya, sampai akhirnya panco dan binaraga. Saya SD-nya di tempat saya tinggal, itu namanya SD Hankam, SD Ikatan Keluarga Kesejahteraan Hankam ya, atau kalau zaman sekarang ini TNI atau ABRI gitu ya. Jadi saya sekolah di SD-nya itu. Lalu di SMP, saya di SMP-nya sempat di SMP Kristen, sempat di SMP Katolik juga, di Battle dan juga di Sang Timur. Lalu SMA saya di Canisius, sekolahnya khusus buat pria semua, cowok di sana. Lalu saya sempat kuliah di Bandung, di Universitas Parahyangan, di Fakultas Ilmu Sosial Politik Hubungan Internasional. Namun saya lulusnya dari Universitas Indonesia di Depok, di jurusan yang sama. Karena waktu dulu keinginan saya mau tinggal di Jakarta sih, nggak mau tinggal di Bandung gitu. Jadi akhirnya saya coba mengulang lagi, waktu dulu namanya Sipenmaru ya. Jadi saya coba lagi di UI dan kebetulan di tahun kedua saya diterima gitu. Jadi akhirnya saya kuliahnya di UI. Saya senang olahraga udah dari mulai umur 4 tahun. Dari kecil, iya. Jadi memang cita-cita saya dari dulu juga ingin menjadi olahragawan gitu, dan ternyata bisa kesampaian ya, jadi bersyukur.
Ya jadi memang karena kecintaan saya pada olahraga dan olahraga juga mungkin karena hobi saya. Jadi makanya kenapa saya diperkenalkanlah oleh orang tua terhadap berbagai jenis olahraga. Nah di masa waktu saya bermain bulu tangkis pada saat itu memang saya berniat untuk menjadi atlet yang serius. Makanya pada saat itu saya masuk ke dalam klub-klub bulu tangkis yang baik gitu ya, yang bagus gitu pada saat itu. Platda tepatnya waktu itu juga bisa masuk Platda karena kan mungkin kalau harus sudah berprestasi dulu gitu. Tapi intinya adalah saya berniat mau jadi atlet bulu tangkis gitu. Cuma tidak kesampaian gitu ya, karena mungkin pada saat itu juga akhirnya sekolah saya terganggu, lalu prestasinya juga ternyata nggak optimal. Mungkin panggilan hati saya ternyata mungkin bukan di bulu tangkis. Mau tidak mau akhirnya lepas, fokus kepada sekolah di bangku SMA. Tapi pada saat itulah saya diperkenalkan dengan olahraga latihan beban. Nah di olahraga itulah yang akhirnya jerumuskan saya dalam tanda kutip ke dunia panco, dan akhirnya gara-gara berkeinginan untuk kuat di meja panco, akhirnya saya mengenal olahraga binaraga gitu. Nah, ketika saya menggeluti binaraga di akhir tahun 80-an atau di awal tahun 90-an, dan akhirnya saya mencoba untuk meniti karir sebagai seorang atlet binaraga, ternyata di sana mungkin bakat dan potensi saya mungkin jadi diterima di sana, karena saya bertanding ternyata saya menang, saya bertanding ternyata saya berhasil, lalu juga seiring dengan saya menggeluti olahraga ini terus-menerus, ternyata kok kayaknya kemajuan juga dan perkembangan itu saya raih, dan akhirnya juga diiringi dengan prestasi yang saya dapatkan. Jadi mulai dari juara wilayah, lalu juara daerah, lalu akhirnya bisa sampai juara nasional di tahun 94 dan juara Asia di tahun 95 dan bahkan juara dunia di tahun 96. Jadi prosesnya sebenarnya cukup cepat sekali gitu. Ketika di tahun 93 belum jadi apa-apa, tapi tahun 95 udah juara Asia, di tahun 96 udah juara dunia gitu. Jadi prosesnya sangat cepat. Itu mungkin lebih kepada karena tampaknya olahraganya ini mungkin cocok dengan bakat dan potensi saya kali ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi saya lahir itu dengan berat cuma 2,5 kg, lalu waktu saya umur 10 tahun berat saya mungkin cuma 25 kg. Lalu waktu saya SMA, itu pertama kali saya mengenal olahraga angkat-angkat beban itu berat saya 55 kg dengan tinggi 183. Nah justru di dalam olahraga binaraga ini dengan saya melatih pengencangan otot rangka saya, maka otomatis komposisi tubuh kita pasti akan berubah. Jadi perlahan-lahan ototnya terus meningkat, tapi lemaknya tidak meningkat, lemaknya tetap bertahan dan memang rendah. Nah jadi makin lama, jadi secara visual bentuk saya itu menjadi berubah gitu. Jadi dari beratnya cuma 55 terus naik jadi 75, naik terus 85, bisa naik jadi 90 kg gitu, akhirnya jadi atlet binaraga gitu. Sebenarnya kalau latihan nggak lama-lama ya, latihan hanya cuma sering aja, misalnya sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali, ya kadang-kadang kalau waktunya sedikit ya cuma sekali latihannya, 1 kali latihan paling sejam aja lah kira-kira ya. Jadi seminggu saya latihan 5 hari, jadi latihan bisa kurang lebih sekitar 10-15 kali seminggu. Latihan nggak perlu lama-lama, tapi lebih kepada kualitas latihan tersebut. Makanya jadi bebannya, ngangkatnya makin lama makin berat, karena seiring juga dengan berat badan, dengan kekuatan yang bertambah memungkinkan saya untuk punya kualitas latihan yang lebih baik. Kalau saya ditanya panutan saya, tentu saya rasa panutan itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi kalau kita ngomongin lebih spesifik aja, lebih kepada panutan olahraga. Mungkin kalau panutan olahraga saya mungkin nggak jauh-jauh dari sesama olahragawan juga. Yaitu adalah seperti misalnya Bruce Lee dan juga Muhammad Ali. Itu adalah 2 idola saya gitu ya. Karena dari mereka lah saya mendapatkan satu banyak motivasi gitu, atau contoh yang namanya kerja keras, contoh yang namanya sebuah prinsip, contoh yang namanya sebuah kebaikan gitu. Jadi banyak hal gitu. Jadi itu Bruce Lee dan Muhammad Ali adalah 2
dua tokoh yang paling sangat saya kagumi. Jadi memang kalau orang tanya saya, misalnya saya cukup kalau istilahnya orang familiar gitu ya dengan ciri khas gitu ya, dengan misalnya rambut panjang. Pada dasarnya sebenarnya mungkin karena kepala saya kecil gitu, jadi rambut panjang itu menjadi sesuatu yang cocok. Karena kalau rambut saya pendek, kepalanya kecil, jadi kayak pentol korek ya karena badan saya udah terlalu besar gitu. Jadi mungkin lebih kepada karena itu. Kedua, saya bersyukur saya masih diberikan kesuburan di rambut saya, di kepala saya, sehingga saya masih bisa punya rambut panjang. Ya di sisi lain nggak ada alasan lain sih sebenarnya. Jadi lebih kepada sesuatu yang biasa saja. Cuma mungkin kalau awal dulu saya memanjangkan rambut lebih kepada karena mungkin saya merasa kok kenapa ya waktu pada saat itu zaman dulu semua orang badan gede itu kepalanya cepak gitu. Jadi saya pikir ya mungkin saya lain aja deh gitu. Rambutnya saya panjangin gitu, dan mungkin saya kebetulan punya kemampuan untuk memanjangkan rambut gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang udah rontok kan susah ya manjangin rambut. Jadi mumpung masih rambutnya subur ya saya panjangin. Nanti bentar lagi juga udah tua, udah tambah rontok. Jadi mau nggak mau tetap nanti harus pendek juga ya. Iya, jadi betul sekali. Saya ini bukan keturunan vampir ya. Jadi kalau kita bisa menghambat proses penuaan itu hanya lebih kepada ketika kita punya kemampuan untuk yang namanya menjaga komposisi tubuh kita. Jadi membayangkan tubuh kita itu sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Cairan harus diseimbangkan, organ tubuh harus dilestarikan kesehatannya, tulang harus kuat, otot harus kencang, lemak harus rendah. Nah, selama kita bisa mempertahankan status tersebut, maka percaya atau tidak, kitanya nggak akan berubah bentuknya. Kalau orang gemuk ditanya, gemuk, kok bisa, apa yang terjadi? Gula darahnya problem nggak? Problem. Tekanan darahnya problem nggak? Problem. Trigliseridanya problem nggak? Problem. Kolesterolnya problem nggak? Problem. Terjadi pengentalan darah nggak? Terjadi pengentalan darah, bahkan kronik inflamasi. Nah, oleh sebab itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bukan menyelesaikan yang namanya hilir daripada permasalahan, tapi yang menyelesaikan adalah hulu permasalahannya, yaitu adalah apa? Rajin latihan beban, maka tulangnya kuat. Kalau tulangnya kuat, geraknya normal. Geraknya normal berarti lemaknya rendah. Apa yang terjadi? Berbagai penyakit ini satu-satu semua hilang. Nah, itu yang saya lakukan sama diri saya. Orang lain umur 52 tahun yang lainnya tidak melakukan hal itu. Nah, justru dengan pola hidup sehat, itu yang akan menciptakan keawet mudaan. Tapi kalau sekarang orang awet muda bedanya apa? Ayo suntik ini, suntik itu, tarik sini, tarik itu, kalau bisa operasi ya. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Hanya cuma kemasan di luarnya aja. Kelihatannya muda, tapi dalamnya udah tua. Justru maksudnya kita mulai dari memudahkan yang di dalam. Jadi sel di dalam tubuh kita itu bisa mengalami yang namanya regenerasi. Makanya kenapa istilahnya orang bilang umur kronologis bisa tua, tapi umur biologis bisa muda. Karena kita balik. Jadi kalau belakangan ini kegiatan usaha saya itu salah satunya adalah menyediakan sarana fasilitas olahraga bagi masyarakat. Saya adakannya di beberapa tempat di seluruh Indonesia sih ya. Ada di Pulau Jawa, ada di Jakarta, ya, ada di Bandung, ada di Cibubur juga ada di luar Jawa, di Kalimantan dan juga di Bali. Jadi ada beberapa tempat lah, kurang lebih ada sekitar sekarang ini ada sekitar 12-an sampai 13-an tempat yang kami miliki gitu dengan produk namanya Klub Aderai dan Rai Fitness. Ya, jadi kebetulan memang setiap outlet itu kadang-kadang punya alam yang berbeda-beda gitu. Memungkinkan di Bandung untuk punya sarana fasilitas olahraga yang seperti ini lebih kepada karena mungkin secara udaranya memungkinkan ya. Di sisi lain juga saya mencoba mengkombinasikan elemen karena kalau fitness center itu selalu elemennya itu keras, besi, api ya. Nah, makanya kenapa harus dikombinasikan dengan udara, terutama kalau di Bandung ya. Mengkombinasikan dengan batu, dengan kayu itu ya, elemennya tanah, elemennya alam.
Selain itu juga mengkombinasikan juga dengan berbagai elemen lain seperti misalnya air dan sebagainya. Jadi kombinasi berbagai elemen tersebut menciptakan sebuah harmonisasi yang akhirnya benar-benar orang bisa datang ke sarana tersebut akhirnya merasa mendapatkan esensinya, yaitu adalah sehat itu sendiri. Jadi saya menjadi atlet itu dari sekitar akhir tahun 80-an sampai tahun 2000. Nah, jadi terakhir saya bertanding itu di tingkat internasional, saya juara dunia itu tahun 2000 di New York sama di California itu hampir 21 tahun yang lalu. Kesan saya sebagai seorang atlet itu adalah mungkin saya mensyukuri ketika kita bisa punya kesempatan menjadi wakil bagi negara kita. Kita punya kesempatan untuk pergi ke dunia, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan banyak orang, kita mendapatkan kesempatan bisa punya teman yang lebih baik gitu. Dan yang pastinya kita bisa punya banyak kesempatan untuk bisa punya pengetahuan, punya pemahaman yang nantinya bisa kita bawa untuk kita bagikan kepada banyak orang lain. Mungkin itu satu hal yang saya syukuri kalau berbicara kesan saya sebagai seorang atlet binaraga.